Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya, apakah sudah siap untuk belajar? Baik. Pastikan sebelum belajar, kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan diusahakan memakai pulpen hitam ya. Nah, selanjutnya, jika mengalami kesulitan, boleh meminta bantuan kepada orang tua. Baik. Untuk materi pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, muatan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, muatan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang pertama yaitu energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ini, apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi dihasilkan oleh sumber energi. Selanjutnya, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Dan matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, selanjutnya, panas matahari juga dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan seperti ikan asin, membuat agar-agar kering, dan lain-lain. Yang selanjutnya, cahaya matahari biasa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan selanjutnya, cahaya matahari berguna untuk menerangi permukaan bumi. Nah, cahaya matahari juga dapat bermanfaat untuk sumber energi listrik. Contohnya, energi matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, di sini ada suatu penjelasan mengenai minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan dan persediaannya sangat terbatas. Serta kita harus digunakan secara dengan tepat dan hemat. Selanjutnya, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, sisa hasil pengolahan minyak bumi tersebut berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, aspal ini biasanya digunakan di jalan. Baik ya, untuk selanjutnya yaitu contoh peta pikiran pada teks paragraf sebelumnya. Nah, di sini intinya yaitu minyak bumi. Pokok bahasan yang dibahas yaitu mengenai asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Baik, selanjutnya pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok
pengganti nasi. Dan jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, jagung ini juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk diolah dan dijual ke pasaran sebagai pencaharian. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih Ananda kelas 4A dan B SDN Prasaret 3. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.